Yes, sebelum nonton video ini, ya jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe dulu ya. Nah, kita mulai. Yang pertama yaitu pengolahan produk hasil perikanan tradisional. Kelas 11 semester ganjil di SMK Negeri 2 Indramayu, disusun oleh saya sendiri, Nurma Wijayanti. Nah, yang pertama di sini ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, kita menuju ke kompetensi dasar dulu ya, anak-anak. Nah, ini kompetensi dasar yaitu meyakini bahwa lingkungan alam sebagai anugerah Tuhan yang perlu dimanfaatkan pada pembelajaran pengolahan hasil perikanan tradisional sebagai amanat kemaslahatan umat manusia. Dan yang kedua, menghayati sikap cermat, teliti, tanggung jawab, kerjasama, jujur, dan disiplin. Kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sebagai hasil dari pembelajaran pengolahan produk hasil perikanan tradisional. Menghayati sikap cermat, teliti, tanggung jawab, jujur, disiplin sebagai hasil dari pembelajaran memahami alur proses produksi. Yang keempat, menerapkan prinsip dasar dan alur proses pengolahan produk hasil perikanan tradisional. Yang kelima, melaksanakan pengolahan produk hasil perikanan tradisional. Nah, lalu kita kembali lagi ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari pengolahan hasil produk pengolahan tradisional yaitu di mana setelah mempelajari bab ini diharapkan peserta didik mampu yang pertama memahami tentang prinsip-prinsip teknologi pengawetan ikan secara tradisional dengan cara penggaraman, pengeringan, pengasapan, dan fermentasi. Yang kedua, mengetahui produk-produk yang dihasilkan dari pengawetan ikan secara tradisional dengan cara penggaraman, pengeringan, pengasapan, dan fermentasi. Yang ketiga, melakukan praktek penggaraman, pengeringan, pengasapan, dan fermentasi sesuai prosedur operasional yang standar. Lalu kita ke materi pembelajarannya, anak-anak. Nah, untuk materi pembelajaran itu dibagi menjadi dua, di mana ada pengertian pengolahan secara tradisional, yang pertama itu, lalu yang keduanya itu cara pengawetan ikan secara tradisional. Nah, untuk bab ini kita akan membahas masalah penggaraman dan pengeringan terlebih dahulu. Pengasapan dan fermentasi kita akan bahas di video selanjutnya ya. Nah, kita mulai dari pengertian pengolahan perikanan secara tradisional. Nah, di mana pengertian pengolahan perikanan secara tradisional yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengolahan hasil perikanan yang masih menerapkan teknologi sederhana sebagai usaha untuk mendapatkan add value atau nilai tambah pada produk perikanan atau menampung hasil panen yang berlebih. Lalu, yang kedua menurut FAO yaitu ikan olahan tradisional atau crude fish adalah produk yang diolah secara tradisional, umumnya dilakukan pada skala industri rumah tangga. Jenis olahan yang termasuk produk olahan tradisional ini adalah ikan kering atau asin kering, ikan pindang, ikan asap, serta produk fermentasi yaitu kecap, peda, terasi, dan sejenisnya. Menurut Niti Baskara 1988, ciri-ciri khas pengolahan ikan tradisional itu sebagai berikut. Yang pertama, mutu bahan yang mentah secara bervariasi. Bahan mentah pengolahan ikan tradisional adalah ikan-ikan yang sangat beragam komposisi kimianya, kondisi fisik, dan bakteriologisnya, sehingga tingkat kesegarannya pun beragam. Yang kedua itu, proses dan kondisi lingkungannya itu sulit untuk dikontrol. Yang ketiga, bahan pembantu sangat bervariasi. Yang terakhir, titik akhir prosesnya ini tidak pasti. Nah, lalu kita ke cara pengawetan secara tradisional, di mana yang pertama itu kita melakukan penggaraman terlebih dahulu. Nah, penggaraman. Pada proses pengawetan dengan metode penggaraman, garam merupakan faktor yang penting yang harus mendapatkan perhatian. Garam yang digunakan pada proses pengawetan produk hasil perikanan sebaiknya merupakan garam murni, yaitu garam berkomposisi NaCl sebesar 95%, di mana jenis garam dapat dibagi dalam beberapa kategori, seperti baik sekali, baik, dan sedang, di mana kategori baik sekali itu biasanya mengandung NaCl lebih dari 95%. Dan garam yang dikategorikan baik jika kadar NaCl-nya 90-95% dan sedang jika kadar NaCl-nya antara 80-90%.
Lalu di sini ada gambar proses produksi garam secara tradisional. Nah, produksi garam di Indramayu sendiri bisa kita lihat di daerah-daerah pantai, yaitu di eretan, di mana para petambak garam itu masih melakukan secara tradisional dan masih garamnya pun masih tercampur dengan berbagai jenis garam yang lainnya seperti MgCl, lumpur, dan masih banyak lagi. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa biasanya garam yang dari petambak ini biasanya digunakan eh, untuk ikan asin yang ada di sekitarnya. Lalu di sini ada garam dan biasanya kebanyakan para pengasin ikan biasanya menggunakan garam yang biasa kita gunakan di dapur, yaitu dengan garam yang mengandung NaCl, yaitu di sini ada gambar ada ikan dan garamnya. Ini biasanya sebelum digarami ikan dicuci terlebih dahulu, lalu penggaraman juga bisa dilakukan secara basah dan kering. Nah, selanjutnya itu kita ke pengeringan. Pengeringan adalah proses pengeluaran air dari suatu hasil pertanian perikanan sampai kadar air setimbang dengan keadaan udara sekelilingnya atau sampai tingkat kadar air tertentu yang akan mempertahankan kualitas hasil pertanian, perkebunan atau perikanan serta terhindar dari serangan jamur dan aktivitas serangga. Menurut Henderson 1955. Alat pengeringan, di sini ada beberapa contoh alat pengeringan, yaitu di mana alat pengering yang berbentuk kotak, biasanya yang kita sering sebut sebagai para-para. Kita bisa lihat di daerah Indramayu ini sebagai pengusaha-pengusaha ikan yang melakukan pengeringan di pinggir-pinggir jalan menggunakan para-para. Nah, ini ada jenis alat pengeringan surya yang berbentuk rumah. Lalu ada lagi, ini ada pengeringan secara mekanis. Pengeringan secara mekanis ini memiliki keunggulan dibandingkan pengeringan secara biasa, di mana ketinggian suhu dan kelembapan dan kecepatan udara mudah diatur. Sanitasi dan hygiene lebih mudah dikendalikan, tidak memerlukan tempat yang luas. Waktu pengeringannya pun menjadi lebih teratur, tidak terpengaruh oleh adanya musim hujan. Nah, di sini ada beberapa contoh alat pengeringan menggunakan tunnel dryer. Di sini ada pengatur pembuangan udara lembab, ada sirkulasi udaranya, lalu ikannya dimasukkan ke dalam kotak-kotak ini. Nah, di sini biasanya waktunya itu diatur sekitar eh, sekitar 1 sampai 3 jam. Lalu ini ada alat pengering suhu rendah, di mana kayak tadi di sini pasti ada alat pengering dan pemanasnya, lalu ada kipas untuk sirkulasi udaranya, dan ikan-ikannya disusun di kotak-kotak kecil ini. Lalu ada alat pengering beku hampa, di mana di sini ada pompa vakum, ada kondensor, lalu pipa penghubungnya. Nah, di sini ikannya ini ditaruh di kotak yang ini yang dikeringkan. Nah, untuk pengasapan dan fermentasi nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, jangan lupa di like, comment, and subscribe, lalu di share ya materi pembelajarannya biar kalian bisa sharing ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.